Pengerahan CIA untuk misi rahasia di Venezuela menandai eskalasi serius hubungan Washington dan Caracas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengizinkan Badan Intelijen Pusat itu untuk melakukan operasi baru di negara Amerika Latin tersebut. Salah satu pejabat negeri Paman Sam mengatakan, strategi pemerintah difokuskan pada penggulingan Presiden Nicolas Maduro dari kekuasaan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Ketegangan Amerika Serikat dan Venezuela meningkat usai Trump mengizinkan CIA melakukan operasi rahasia di negara tersebut. Trump mengungkap ada dua alasan pihaknya mengirim CIA masuk ke Venezuela. Pertama, Venezuela disebut telah mengirim narapidana ke Amerika Serikat, dan kedua soal penyelundupan narkoba dari negara itu ke Washington. Saat ditanya mengenai apakah CIA memiliki wewenang menyingkirkan Presiden Nicolas Maduro, Trump menolak menanggapi hal tersebut. Well, I can't do that, but I authorize for two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? But I think Venezuela is feeling heat, but I think a lot of other countries are feeling heat too. We're not going to let this country, our country, be ruined because other people want to drop, as you say, their worst. They have given us their worst. Melansir Al Jazeera, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan, strategi pemerintah difokuskan pada penggulingan Maduro dari kekuasaan. Sebelum menerjunkan CIA, Amerika Serikat telah melakukan sedikitnya 5 serangan terhadap kapal-kapal di perairan Venezuela. Trump mengatakan penargetan terhadap sejumlah kapal itu terakhir dilakukan pada Selasa 14 Oktober 2025 dan telah menewaskan total 27 orang. Serangan pertama Amerika Serikat terhadap kapal Venezuela terjadi pada 2 September dan menewaskan 11 orang. Lalu 2 serangan selanjutnya dilancarkan pada 15 dan 19 September, masing-masing menewaskan 3 orang. Kemudian serangan ketiga pada 3 Oktober dan dilaporkan menewaskan 4 orang. Melansir Al Jazeera, para ahli mengatakan serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Venezuela mungkin melanggar hukum internasional dan bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Operasi yang terjadi di tanah Venezuela baik oleh CIA atau militer Amerika Serikat akan melampaui serangan maritim dalam menguji kewenangan hukum presiden. Seorang profesor media di Universitas Leiden di Belanda, Salvador Santino Regilme mengatakan, penggunaan kekuatan mematikan selama operasi maritim harus menghormati hak untuk hidup dan mematuhi prinsip-prinsip penegakan hukum yang diperlukan dan proporsionalitas. Kritik tajam juga disampaikan pengacara konstitusi Bruce Fein terhadap operasi maritim Amerika Serikat. Menurut Fein, setiap penggunaan militer kecuali untuk membela diri terhadap serangan yang sebenarnya memerlukan otorisasi hukuman yang tegas dari Kongres. Serangan militer terhadap terduga pengedar narkoba Venezuela itu inkonstitusional. Fein mengatakan, perlu ada pemungutan suara publik di Kongres untuk menyetujui serangan itu dan pemungutan suara itu belum dilakukan. Venezuela menuding Amerika Serikat melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Venezuela mengatakan tujuan tindakan Amerika Serikat adalah untuk menciptakan legitimasi bagi operasi pergantian rezim di Venezuela dengan tujuan akhir menguasai seluruh sumber daya negara. Presiden Maduro pun mengecam keterlibatan CIA di berbagai belahan dunia tanpa secara eksplisit merujuk pada otorisasi Trump terhadap CIA untuk melaksanakan operasi di Venezuela. Seorang ilmuwan politik Venezuela, Carlos Pina, mengatakan pengumuman Trump bisa menyatukan basis politik Maduro di dalam negeri
untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan penindasan internalnya. Jika dibiarkan, maka tindakan Trump bisa mengakibatkan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Terkait apa yang terjadi, Presiden Kolombia Gustavo Petro memperingatkan kemungkinan konsekuensi bagi negaranya. Ia mengakui tidak terlalu menyukai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Venezuela saat ini. Gustavo menilai tindakan Amerika Serikat bertentangan dengan resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan bisa meluas ke wilayah mereka. Sebagian besar negara Amerika Latin pun berhati-hati, namun tidak secara terbuka mendukung atau menolak Amerika Serikat. Eskalasi militer Amerika Serikat juga bisa memicu perang regional dan gelombang migrasi besar-besaran, mengguncang stabilitas politik Amerika Latin dan meningkatkan represi internal di Venezuela di bawah dalih keamanan nasional. Otorisasi Trump terhadap CIA untuk beroperasi di Venezuela telah meningkatkan konflik serius dalam hubungan kedua negara. Tindakan Trump pun menimbulkan pertanyaan hukum, etika dan geopolitik serta menghidupkan kembali bayang-bayang intervensi CIA di Amerika Latin. Washington sendiri mengklaim tindakan mereka dilakukan untuk melawan narkoba dan rezim ilegal. Tetapi, kekhawatiran muncul akan potensi dampak meluas dari apa yang kini terjadi di Venezuela. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.